Ya. Jadi semua skenario yang terjadi, yang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan Nabi, itu tujuannya adalah untuk menyiapkan bakal calon utusannya ini supaya menjadi sosok yang kuat, supaya menjadi sosok yang tegar, yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam suasana yang indah, suasana untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan yang disyariatkan kepada kita semua. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang sirah, yaitu sejarah tentang perjalanan kehidupan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada kesempatan yang terakhir, kesempatan yang lalu, pembahasan kita telah sampai pada pembahasan tentang renovasi Ka'bah, ya, peristiwa perenovasian Ka'bah, di mana ini terjadi 5 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi, atau di usia beliau yang ke-35 tahun. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika pembangunan Ka'bah itu kemarin sudah kita bahas, serta latar belakang kenapa kemudian orang-orang Quraisy ini mereka berinisiatif atau mempunyai inisiatif untuk membangun kembali Ka'bah, ya. Di antara alasannya kemarin telah kita sebutkan bahwa karena usia Ka'bah yang sudah sangat tua sekali, sehingga banyak bagian-bagian dari bangunan Ka'bah itu yang mulai rusak. Ditambah parah lagi kerusakannya dengan adanya begitu banyak kiswah yang menggantung di Ka'bah itu, sehingga membuat beban Ka'bah itu menjadi sangat berat sekali. Karena setiap kali ada pembesar yang datang ke situ, mereka memberikan kiswah tanpa melepas kiswah yang sebelumnya. Jadi ditumpuk-tumpuk sampai semakin banyak. Belum lagi pernah terjadi peristiwa kebakaran di Ka'bah itu yang menyebabkan kondisi Ka'bah semakin memburuk.
Sehingga karena peristiwa-peristiwa ini kemudian ada juga pernah diterjang oleh banjir pada saat itu. Ya. Sehingga kemudian peristiwa-peristiwa tersebut membuat kondisi Ka'bah semakin lama semakin memburuk, semakin memprihatinkan, sehingga orang-orang Quraisy pada saat itu mereka bersepakat untuk kembali merenovasi Ka'bah, membangun kembali Ka'bah yang baru di atas pondasi yang sama. Berbagai macam kejadian ya, telah kita sampaikan, yang intinya atau kesimpulannya pada akhirnya kemudian Ka'bah ini dibangun tidak seperti pondasi sedia kala ya, karena kurangnya harta yang halal untuk digunakan membangun Ka'bah itu, dan mereka sepakat tidak akan membangun Ka'bah dengan harta-harta yang haram yang mereka miliki. Jadi uang untuk membangun, yang digunakan untuk membangun Ka'bah hanya dari hasil yang halal-halal saja, dan itu sangat sedikit sekali, sehingga bangunan Ka'bah tidak seperti yang sedia kala. Mereka bangun bangunan Ka'bah tersebut seperti yang saat ini bisa kita saksikan ya, bangunannya persegi, kotak gitu. Sedangkan masih ada sisa bangunan, sisa pondasi ya, atau dikenal dengan Hijr Ismail, itu diberi pagar sedikit, itu juga bagian dari Ka'bah, namun tidak dibangun karena bukan tidak mau, tapi karena memang kekurangan dana pada saat itu. Dan kenapa Rasulullah SAW ketika umat Islam sudah jaya, umat Islam sudah menang, beliau berhasil menaklukkan kota Makkah ya, dengan Fathu Makkah pada saat itu, kenapa Rasulullah tidak membangun ulang Ka'bah sesuai dengan pondasi sebelumnya? Maka alasan yang dikemukakan oleh Rasulullah adalah karena khawatir akan terjadinya fitnah dari kaum muslimin pada saat itu yang baru masuk Islam ya, sehingga dibiarkanlah bangunan Ka'bah itu seperti itu sampai sekarang. Itu peristiwa renovasi Ka'bah yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah atau beberapa hal yang akan mengantarkan kita kepada peristiwa pelantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Kita akan membahas tentang pribadi mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau menjadi sosok yang sangat mulia, mempunyai banyak keistimewaan dan keunggulan di atas rata-rata masyarakat Arab pada saat itu. Ya. Beliau yang paling unggul di antara kebanyakan masyarakat Arab pada saat itu. Beliau dengan kecerdasan dan pikiran beliau yang jernih mengamati kondisi negerinya pada saat itu. Beliau mempelajari pola kehidupan bangsa Arab ya, pada saat itu. Dan pada saat itu beliau merasa risih dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Beliau merasa nggak cocok kehidupan beliau dengan masyarakat-masyarakat Arab. Ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, di masa jahiliyah orang-orang Arab itu mereka gemar melakukan kezaliman-kezaliman, menindas orang yang lemah ya, saling menipu satu sama lain dan lain sebagainya, saling berperang ya. Pokoknya bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dengan cara apapun itu, tidak peduli, bahkan walaupun dengan menghilangkan nyawa orang lain atau kehormatan orang lain ya. Sehingga kondisi seperti ini nggak cocok bagi Nabi Muhammad. Beliau merasa ini kehidupan yang aneh, yang sangat buruk ya, yang sangat menjijikkan. Beliau merasa demikian, sehingga melihat beliau itu nggak mau kumpul-kumpul bareng dengan
kaumnya itu nggak mau, ya, kecuali dalam perkara-perkara yang memang membawa manfaat. Seperti sebelumnya ya, membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah ini kan sesuatu yang bermanfaat. Beliau baru kumpul, ikut serta, ya, ikut membantu membangun Ka'bah dan lain sebagainya. Tapi untuk hari-hari biasa beliau memilih untuk menyendiri, ya. Beliau tidak mau. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi bangsa Arab yang begitu buruk pada saat itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempunyai keinginan untuk menjauh dari mereka, pergi dari orang-orang jahiliyah ini, dari kaumnya. Akhirnya pergilah beliau ke sebuah bukit yang dikenal dengan Jabal Nur sekarang, ya, Bukit Cahaya artinya. Penamaan ini Jabal Nur dinamakan Bukit Cahaya ini, penamaan ini terjadi setelah peristiwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebelumnya tidak dinamakan demikian. Beliau memilih untuk pergi ke sebuah bukit yang terletak cukup jauh dari tempat tinggal beliau, dari desa beliau, dari Makkah itu. Ya. Namun masih terlihat. Kalau sekarang jaraknya mungkin saya pernah mendapatkan informasi dari kawan-kawan yang pernah ke sana, kurang lebih jaraknya dari Masjidil Haram ke Jabal Nur itu kalau naik kendaraan sekitar 10 menit atau 15 menitan lah, 10 atau 11 15 menit. Itu pakai kendaraan. Lah kalau jalan kan jauh, ya. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke Jabal Nur itu. Beliau naik ke bukit tersebut, ke puncak yang tinggi yang menghadap langsung ke arah kota Makkah, ke arah Ka'bah. Sehingga walaupun beliau dari kejauhan masih bisa melihat keseharian orang-orang Arab di sana. Beliau masih bisa melihat kampung halamannya sambil beliau merenung di sana, ya, berfikir, berzikir kepada Allah, ya, sambil melihat orang-orang atau kaumnya yang ada di tempat beliau itu, di kampung beliau. Nah, di situ jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada semacam tumpukan-tumpukan batu, ya, yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berteduh di situ, berteduh dari sengatan panasnya matahari. Tidak terlalu dalam, mungkin sekitar 1 atau 2 meter, ya, dalamnya, dan tidak terlalu besar. Dan itu yang dikenal dengan sebutan Gua Hira itu. Jadi tidak terlalu besar ternyata, cuman lubang kecil kemudian tertutup oleh beberapa batu atapnya itu, ya, hanya digunakan paling cukup untuk 2 atau 4 orang di dalamnya. Nah, Nabi di situ menyendiri. Keseharian Nabi di situ, duduk sambil melihat bangsa Arab, melihat kampung halamannya dari kejauhan, ya, sambil berpikir tentang bagaimana nasib orang-orang Arab ini nanti ke depannya. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bakal calon utusannya ini dari hal-hal yang buruk. Jadi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan kaumnya. Ya, beliau diberi ilham untuk menjauh ke tempat yang jauh, ya, menyendiri, untuk berpikir, ya, beruzlah, ya, untuk menghindarkan dirinya dari keburukan-keburukan orang-orang Arab. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lingkungan itu sangat berpengaruh, ya, bagi diri kita. Beliau mengatakan bahwa almar'u ala dini khalili, seorang itu perilakunya sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita mungkin sebelumnya orang baik, tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang buruk, kita juga akan ikutan buruk lama-kelamaan, ya, karena terbiasa melihat hal-hal yang buruk itu. Yang tadinya kita anggap buruk, karena terbiasa dan sering terjadi di depan kita, akhirnya dianggap seperti hal yang biasa, akhirnya ikutan buruk. Pun demikian orang yang buruk, dia pindah ke lingkungan yang baik, maka dia akan ikut baik. Dia mau berbuat buruk sendirian sungkan.
Yang lainnya rajin sholat, masa dia sendirian nggak sholat? Akhirnya mau nggak mau terpaksa dia ikut sholat. Awalnya terpaksa, lama kelamaan nggak enak dia mau meninggalkan sholat. Jiwanya meronta. Dan seperti itu. Ya. Nah, beliau Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencegah bakal utusannya ini supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan yang jahil tadi itu. Akhirnya diilhamkan beliau ini supaya menjauh. Akhirnya menjauhlah beliau ke tempat, ke Jabal Nur itu tadi, ke Gua Hira. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum beliau menjadi nabi pun Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah menjaga perilaku beliau dari perilaku-perilaku yang buruk, menjaga akhlak beliau dari akhlak-akhlak yang buruk. Setiap kali beliau terbesit untuk melakukan tindakan keburukan, Allah akan mentakdirkan sebuah skenario, sebuah kejadian untuk menggagalkan keinginan beliau untuk melakukan perbuatan yang buruk itu. Dalam sebuah hadis pernah ada kisah diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau mengatakan, aku itu tidak pernah, kata Rasulullah, aku tidak pernah mempunyai pikiran untuk melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali 2 kali. Ya. Kecuali 2 kali. Dan kedua-duanya digagalkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, beliau pernah ketika sedang menggembala kambing bersama dengan kawannya di Makkah. Kawannya ini bilang bahwa di kota Makkah, ya, itu ada orang yang hendak menggelar pesta. Ya. Disebutkan pesta itu, Rasulullah bertanya, pesta itu apa ya? Kemudian diberitahu bahwa pesta itu adalah suatu perayaan untuk merayakan pernikahan dan lain sebagainya. Di dalamnya banyak makanan, banyak biduan, banyak minum-minuman dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW mendengar hal ini, tertarik beliau. Beliau penasaran. Akhirnya sore hari beliau mengatakan kepada kawannya ini, tolong jagakan kambingku ini, tolong jagakan gembalaanku ini. Aku mau coba datang ke tempat orang-orang yang ada acara itu. Penasaran Rasulullah. Akhirnya sama temannya, oh baiklah, ya sudah, kambingmu ini serahkan kepadaku sudah. Berangkatlah Rasulullah. Ketika beliau hampir sampai ke tempat, ke lokasi yang beliau tuju, ya, beliau mendengar ada alunan-alunan musik. Ada rebana, ya, ada suling, seruling dan lain sebagainya. Beliau dengarkan dari kejauhan. Nah, beliau bertanya kepada penduduk sekitar situ, ini suara-suara apa? Kok kayaknya meriah banget gitu, ya. Maka kata orang-orang yang ada di situ, mereka mengatakan arsu fulanin ma'afulanah. Ini adalah acara pesta pernikahan antara si fulan dan fulanah dari bangsa Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahautu bidzalikal ghina wa bidzalikal saut hatta ghalabatni aini. Kemudian aku duduk di situ mendengarkan alunan-alunan musik itu. Baru aja dengerin musik, kata Rasulullah, tiba-tiba aku mengantuk banget, ngantuk banget, sampai akhirnya beliau tertidur. Bangun-bangun matahari sudah tinggi, sudah hampir siang. Akhirnya karena beliau bangun kok kesiangan, langsung bergegas balik lagi ke kawannya yang menggembala kambing tadi. Ya. Ketika kembali ke temannya yang sedang menggembala kambing tadi, temannya kira, wah ini enak nih Muhammad nih, habis pesta semalaman, ini sampai kesiangan datangnya ke sini. Ditanya, akhirnya Nabi Muhammad SAW cerita, boro-boro mau pesta, baru denger musik bentar aja udah kesirep gitu. Gak sempet ngikutin pesta udah kesirep. Diceritakan itu kepada temannya si penggembala kambing tadi. Ya, gak sempet saya ikut pesta, baru denger bentar aja langsung kesirep. Nah, akhirnya Nabi Muhammad mempunyai keinginan untuk mengulang ini di hari berikutnya. Dah, tadi malam kan saya kesirep. Ya, coba deh nanti malam lagi saya tak kesana lagi. Diulangi lagi akhirnya. Sore hari ketika masuk waktu sore,
Dia nitipkan kambingnya, beliau menitipkan kambingnya kepada temannya. Saya titip lagi kambing saya ini ya. Saya masih penasaran. Ya. Tadi malam kemarin malam saya kesirep soalnya, nggak sempat ikut pestanya. Saya penasaran ingin lihat. Datang lagi sampai tempat yang sama, beliau mendengar sebentar, kesirep lagi. Bangun-bangun siang lagi. Akhirnya ketika beliau kembali, beliau mengatakan, hal ini sudah terjadi berkali-kali. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkali-kali menggagalkan saya untuk pergi ke tempat itu. Berarti tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ingin saya ke situ. Akhirnya setelah itu beliau nggak pernah terbesit untuk mempunyai keinginan kembali ke tempat itu. Ya. Nah, ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Beliau menggagalkan niatnya akhirnya untuk melihat pesta-pesta itu. Ya. Kemudian berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah lagi ketika perenovasian Ka'bah itu. Paman beliau yang bernama Al-Abbas mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al izaraka ala raqbatika." Ya. Wahai Muhammad, ini ketika lagi gotong royong bangun Ka'bah, mereka kan ngangkatin batu, ngangkatin kayu dan lain sebagainya. Nabi Muhammad pakai sarung. Al-Abbas, pamannya Nabi Muhammad yang melihat itu langsung bilang, "Wahai Muhammad, angkat sarungmu itu," maksudnya luntungan sarungmu itu di atas lututmu. Maksudnya apa? Biar nggak nyerimpet di kaki. Nanti khawatir kalau keserimpet jatuh luka lututmu. Akhirnya diangkat izarnya Nabi Muhammad SAW itu sampai ke atas lututnya. Ya. Ketika diangkat malah kejungkel Nabi Muhammad. Ya. Diangkat itunya sarungnya. Niatnya diangkat supaya nggak keserimpet, tapi diangkat malah Nabi Muhammad kejungkel. Ya. Pada saat itu langsung Nabi Muhammad duduk sembari melihat ke atas langit, mengatakan, izari, iki goro-goro sarungku ini. Ya. Gara-gara sarungku tak linting malah keserimpet, malah jungkel. Akhirnya dikembalikan lagi ke bawah dan justru diikatkan ke kakinya semakin kuat supaya tidak tersingkap. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Kita tahu Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat menjaga harga dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjaga harga diri beliau. Allah nggak ingin kemudian Nabi Muhammad ini tersingkap auratnya barang sedikit saja, untuk menjaga kewibawaan beliau, kewibawaan bakal calon utusannya ini. Dijaga betul, akhlaknya dijaga, ya, perilakunya dijaga, perangainya dijaga, kewibawaannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW sampai beliau menjadi nabi, menjadi orang yang sangat hati-hati dalam memperhatikan aurat. Ya. Nah, berbeda dengan umatnya kemudian di akhir zaman ini, yang banyak bermudah-mudahan dalam masalah aurat ini. Ya. Banyak yang kemudian menyepelekan aurat, ya, pakai celana pendek keluar ke sana kemari, ya, di atas lutut dan lain sebagainya, bahkan kelihatan pahanya dan lain sebagainya. Ini bermudah-mudahan. Ada yang nggak pakai baju kelihatan udelnya, ya. Nah ini malah OT-OT di depan rumahnya kadang, ya, nggak pakai baju kelihatan udelnya, pakai celana pendek. Ini merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, boleh seperti itu kalau di dalam rumah. Kalau di depan rumah, apalagi gerbangnya kebuka, banyak orang lalu lalang, ya jangan seperti itu. Malu. Ya, ini termasuk muruah, menjaga kewibawaan kita. Coba kalau ada, antum lihat misalkan orang yang berilmu, misalkan ada ustadz kibar, ya, antum hormat kepada dia. Kajiannya yang datang jamaahnya ribuan luar biasa. Tiba-tiba antum lihat beliau OT-OT nggak pakai baju, celananya pendek depan rumah nyewantai ambil ngopi gitu. Muruahnya jatuh. Ya. Akan jatuh muruahnya. Kewibawaannya langsung jatuh orang tersebut, ustaz tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa memang menjaga aurat itu adalah menjaga kewibawaan kita.
Dan Nabi SAW adalah orang yang paling berwibawa di antara umat Islam ini. Sehingga beliau betul-betul menjaga auratnya. Kita sebagai umatnya setidaknya mencontoh perilaku beliau. Apalagi para wanita. Wanita kaum muslimah dan lain sebagainya. Ya, di akhir zaman ini Masya Allah. Bajunya cuma sehelai-sehelai dipakai. Ya. Jalan di tengah jalan nggak malu. Ya. Kalau dulu mungkin yang dibuka cuma rambutnya toh. Sekarang hampir seluruh badannya. La haula wala quwata illa billah. Perempuan itu fitnah yang sangat besar sekali, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jangankan kelihatan kepalanya ya, kelihatan matanya saja itu sudah celah bagi setan untuk menggoda wanita, untuk menggoda pria laki-laki. Ya. Sekarang banyak kayak gitu tuh. Orang pakai cadar dia, perempuan ini pakai cadar, tapi matanya, alisnya tebal, panjang, hitam. Wah, setan langsung duduk di situ. Jadi bulu matanya itu kayak ngawi-ngawi. Mas iki lho. Ya. Deloken iki lho. Motoku iki lho. Ya. Ya. Dari celah sedikit itu, setan bisa menjerumuskan laki-laki yang beriman, gitu loh. Jadi jangan meremehkan perempuan itu, Masya Allah. Makanya disuruh mereka itu menutup rapat tubuh mereka. Karena memang peluang untuk menjerumuskan laki-laki, menjerumuskan manusia ke dalam fitnah itu sangat besar. Hanya dari mata, itu laki-laki yang melihat, Masya Allah mata nih Reiki, ya Allah. Itu langsung yang dibayangkan, wajah iki pasti kayak gini. La haula wala quwata illa billah. Hanya matanya yang kelihatan ya. Apalagi kalau rambutnya kelihatan. Kemudian tangannya kelihatan. Kadang tangannya kelihatan, Masya Allah putih mentor ya Allah. Jadi perempuan itu adalah pintu fitnah yang terbesar yang digunakan oleh setan untuk menjerumuskan orang yang beriman. Bahkan orang yang alim sekalipun, Masya Allah, gak ada jaminan untuk terbebas dari fitnah syahwat, fitnahnya wanita. Celah sekecil itu aja bisa menjerumuskan. Lah ini sekarang perempuan sekarang, la haula wala quwata illa billah, pakaiannya ketat ngeplek, kemudian warnanya warna kulit. Itu kita laki-laki berusaha mengamalkan perintah Allah untuk menundukkan pandangan, koyok rasanya dipowok sondangan. Iya kan? Antum merasain gak itu? Istighfar antum. Ya. Kadang mata kita ini sudah berusaha untuk melihat bahwa itu kayak ada yang narik. Ini dilu. La haula wala quwata illa billah. Ini makanya bahaya, ya. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah. Fitnahnya perempuan ini, ya. Orang-orang yang berilmu sekalipun ini nggak punya jaminan mereka akan selamat dari itu. Justru ini adalah senjatanya setan untuk menjerumuskan orang-orang yang berilmu itu. Orang-orang kalau punya ilmu, orang yang berilmu itu, setan nggak punya jalan untuk menyesatkan dia dari menggunakan syubhat, nggak bisa. Dikasih syubhat dibantah semua sama ilmunya. Kau mau kasih saya berapa syubhat, tak bantah semua. Saya hafal hadis, saya hafal Al-Quran, saya tahu maknanya, saya tahu tafsirnya, saya tahu ilmu fikih dan lain sebagainya. Didatangkan 1000 syubhat, dia datangkan 2000 hadis untuk membantah syubhat itu. Orang kalau berilmu seperti itu. Tapi didatangkan satu wanita bisa hancur dia. Pernah suatu ketika ada gurunya Imam Malik, kalau saya tidak salah ingat itu, beliau menceritakan sebuah kisah kejadian di masa beliau, bahwa dahulu pernah ada seorang pemuda itu hafal Al-Quran, ahli fiqih, ahli faraid, faham tentang ilmu nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Bahkan dalam ilmu agama itu yang paling menonjol dia. Suatu ketika pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kufar. Di antara pasukan kaum muslimin itu yang paling pintar adalah pemuda ini. Nggak ada yang lebih pintar daripada pemuda ini. Ketika mereka berjalan menuju benteng orang-orang kufar, mereka melihat bentengnya orang kufar itu sangat kokoh dan sangat tinggi, nggak bisa ditembus. Kemudian laki-laki yang alim ini tadi, yang punya ilmu yang banyak ini tadi, dia
ingin buang hajat sehingga dia menjauh dari barisan kaum muslimin, ya, ke pojokan, ke sudut benteng itu. Buang hajat dia di situ. Ketika setelah buang hajat, nggak sengaja dia noleh melihat ke atas benteng itu ada perempuan orang kufar, ya, yang sangat cantik sekali. Dia lihat sekali, matanya nggak bisa berpaling langsung. Iya, ini dijadikan senjata oleh syaitan. Setan tahu ini orang alim, kalau tak kasih syubhat nggak kira mempan, dikasih syahwat akhirnya, ya, ditipu dengan syahwat. Lihat perempuan ini cantik, nggak bisa berpaling matanya, Masya Allah kok cantik ya. Akhirnya dia nulis surat, ya, diikatkan di busur panahnya, dipanahkan ke atas, dibaca sama wanita tersebut. Isinya adalah intinya, saya tertarik dengan dirimu dan saya ingin menikahimu. Dibalas sama wanita itu, kamu tinggalkan agamamu, kemudian aku bukakan gerbang ini untukmu dan aku bersedia menikah denganmu. Tanpa pikir panjang, pemuda itu langsung murtad dan langsung nikah dengan wanita tersebut. Kaum muslimin yang ada pada saat itu kewetone, Masya Allah, kok bisa-bisanya orang yang sealim itu paham tentang ilmu agama dan lain sebagainya, Al-Quran hafal beserta dengan makna-makna tafsirnya semuanya dia tahu. Kok bisa semudah itu tertipu dengan wanita? Akhirnya setelah peristiwa peperangan itu selesai, lama setelah itu berselang, terjadi lagi peperangan di tempat yang sama. Dan kaum muslimin melihat laki-laki itu berdiri dengan gagahnya di atas benteng kaum kufar itu bersama barisan orang-orang kufar itu. Akhirnya orang-orang Islam yang tahu pemuda itu, loh, itu anak muda yang dulu murtad itu, akhirnya disorai. Wahai pemuda, ya, namanya saya lupa. Mana hafalan Al-Qur'anmu yang dulu pernah kamu hafal? Mana ilmu agamamu yang dulu pernah kau pelajari itu? Di mana semuanya? Kok kamu sekarang berdiri petentang-petentang di hadapan umat Islam? Akhirnya dia menjawab, nggak ada satu ayat pun dari Al-Quran yang aku hafal kecuali satu ayat tok. Semuanya sudah lupa kecuali hanya satu ayat. Disebutkan ayatnya yang masih ingat itu. Ya, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Ayat tersebut artinya biarkan mereka makan dan minum di dunia ini dan tertipu dengan amal perbuatannya. Nanti di akhirat dia akan tahu balasannya. Cuman ayat ini tok yang dia ingat. Seolah-olah ayat ini menjadi tamparan buat dirinya, gitu. Ayat yang lain 30 juz itu satu Al-Qur'an lupa semua. Cuman ayat ini tok. Artinya biarkan dia makan dan minum di dunia ini. Biarkan dia berbuat semaunya. Ya. Fasaufa ya'lamun. Nanti di akhirat dia akan tahu resiko dari perbuatannya itu. Ya. Jadi ingat, syahwat bahaya, ya. Makanya aurat ini perlu sekali untuk dijaga, terutama kaum muslimah, ya. Jangan mentang-mentang sudah pakai cadar kemudian aman dari fitnah, enggak. Sekarang orang pakai cadar itu dibuat fashion, ya. Bukan untuk menutup aurat supaya laki-laki terhindar dari fitnah, enggak. Dibuat fashion sekarang, ya. Cantik-cantikan pakai cadar, dikira laki-laki itu enggak terfitnah apa sama orang yang pakai cadar itu. Ya, pakai cadar jalannya lenggak-lenggok, foto selfie, ya, kemudian diupload di media sosialnya, captionnya menunggu imam yang baik. Kebuacet ya, nyari imam yang baik itu ya tahajud doa. Ini enggak gaya di depan kamera, diupload di media sosial. La haula wala quwata illa billah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala muruahnya, kewibawaannya dijaga, ya, ditutup auratnya, ya, baik aurat di dalam, baik aurat fisik tubuhnya maupun aurat yang ada di dalam jiwanya. Ya, sehingga beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Beliau itu nggak mau berbicara omongan-omongan yang kotor. Beliau tidak mau memakan sesembelihan yang diatasnamakan Latta dan Uzza, ya. Karena orang-orang dahulu mereka kalau nyembelih binatang kurban itu atas nama Latta dan Uzza, ya.
dengan menyebut nama Latta dan Uzza, dengan menyebut nama berhala si ini dan itu. Rasulullah nggak mau memakan sembelihan mereka karena Rasulullah tahu ini sesembelihan bukan atas nama Allah. Ya. Walaupun beliau belum menjadi nabi, tapi beliau sudah nggak mau. Ya. Makan makanan atau makan sesembelihan yang diatasnamakan atas selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir Quraisy di masa lalu mereka itu tahu Allah, ya. Mereka kenal Allah sebagaimana yang sering saya sampaikan. Bahwa orang kafir Quraisy di masa lalu itu bukan orang-orang yang tidak tahu Allah, enggak. Nabi Muhammad itu diutus kepada kaum yang mengenal Allah, beribadah kepada Allah, mereka gemar bersedekah dan lain sebagainya. Hanya saja mereka ini membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Ini. Mereka percaya Allah yang menciptakan mereka. Mereka percaya Allah yang memberikan rizki. Tapi ketika menyembelih, ketika berkurban, tidak menyebut nama Allah, justru menyebut nama berhala-berhala itu. Padahal menyembelih ini adalah termasuk salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh kita palingkan. Ya. Gak boleh kita menyembelih, ya, ini saya persembahkan untuk Nyi Roro Kidul misalkan. Ini sembelihan ini saya persembahkan sebagai rasa terima kasih kami kepada Sang Baurekso, Sang Penunggu Lautan, Sang Penunggu Hutan, Sang Dewi Sri dan lain sebagainya. Ya. Ini merupakan kemusyrikan, ya, merupakan kemusyrikan, nggak boleh ini. Ya. Karena azabah, menyembelih itu merupakan salah satu bentuk ibadah. Jadi nggak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan. Dan Nabi SAW nggak mau makan dari sembelihan orang-orang kufar pada saat itu. Betul-betul dijaga jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini beliau memperbanyak waktunya itu untuk menyendiri, berkhalwah di Jabal Nur itu tadi, menjauhkan diri dari umatnya karena khawatir nanti beliau akan terpengaruh dengan orang-orang di situ. Nah, semenjak Nabi Muhammad SAW itu menyendiri di Gua Hira itu, banyak sekali kemudian Rasulullah itu bermimpi tentang suatu kejadian-kejadian yang akan dialami oleh orang-orang Arab. Dan mimpi itu selalu kenyataan. Nabi Muhammad bermimpi besok ada peristiwa ini. Ketika beliau turun, ya, ternyata melihat betul ada peristiwa itu kejadian. Dan ini sering. Ini dinamakan dengan ru'yah as-sadiqah, mimpi yang nyata. Ya. Dan ru'yah sadiqah ini kata Nabi Muhammad SAW adalah satu dari 64 cabang tanda kenabian. Ya. Jadi ada begitu banyak tanda-tanda kenabian, salah satunya adalah ar-ru'yah as-sadiqah. Nah, Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi itu sudah sering mengalami ru'yah sadiqah ini. Sudah sering mengalami mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan ini. Ketika semenjak beliau berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Sering mimpi besok ada kejadian ini, kejadian betul. Ya. Besok ada kejadian itu, kejadian betul. Dan ini sering terjadi. Dan ini memang salah satu bentuk dari tanda-tanda kenabian. Nabi SAW dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan ar-ru'ya jadi disebutkan dalam sebuah hadis qassama Nabi SAW ar-ru'ya ila thalathati aqsam, bahwa Nabi itu membagi mimpi secara global, secara umum itu ada tiga jenis mimpi, 3 macam, ya. Beliau mengatakan faru'yah salihah busyra minallah. Yang pertama adalah mimpi yang baik, ya, mimpi hal-hal yang baik. Maka mimpi hal-hal yang baik ini kata Rasulullah adalah busyra minallah, kabar gembira dari Allah, ya. Kabar gembira dari Allah. Wa ru'ya tahzinun minasyaitan. Ada pula mimpi yang isinya itu adalah teror dari setan. Mimpi-mimpi buruk dan lain sebagainya. Itu datanya dari setan.
Wa ru'ya mimma yuhadditsul mar'u nafsah. Ya. Kemudian ada mimpi yang mimpi ini karena terbawa oleh keinginan yang kuat dari orang tersebut ketika dia bangun. Misalkan ketika kita bangun, kita ingin sesuatu, kita ingin mobil nih. Wah, ada mobil bagus banget. Kita pengen banget. Kita menghayal itu. Duh, pengen banget saya punya mobil ini. Akhirnya ketika dia tidur sampai kebawa ke mimpi. Ya, mimpi sudah punya mobil itu, bawa mobil itu ya. Karena apa? Ketika bangun dia mempunyai angan-angan yang kuat terhadap benda tersebut. Ya. Atau ketika lihat misalkan perempuan yang dia idamkan, pengen sekali jadi istrinya. Akhirnya ketika mimpi nikah dengan wanita tersebut. Ini bisa jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 jenis mimpi itu. Ada ru'yah shadiqah, ada mimpi buruk datangnya dari syaitan, ada mimpi yang karena terbawa dari alam sadar kita. Dan yang jenis ketiga ini kata para ulama ini tidak mempunyai makna apapun ya. Tidak mempunyai makna apapun. Kalau yang pertama ar-ru'yah as-shadiqah itu bisa menjadi kenyataan dan itu dialami oleh orang-orang yang soleh ya. Mimpi tersebut dialami oleh orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, mimpi buruk itu mimpi teror, dikejar-kejar binatang buas dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi kenyataan ya. Bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi sebagai pertanda buruk akan menimpa dirinya ya. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kita bermimpi dengan sesuatu yang buruk, maka hendaknya kita mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu datangnya dari syaitan ya. Datangnya dari syaitan dan tidak perlu menceritakan mimpi yang buruk ini kepada orang lain. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ar-ru'yah as-shadiqah, salah satu yang sering dialami oleh Nabi sebelum beliau dilantik menjadi nabi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua peristiwa yang telah kita bahas dari awal sampai akhir, kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, skenario-skenario yang dibuat Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan Nabi Muhammad SAW, itu tujuannya adalah untuk membentuk karakter Nabi Muhammad SAW, ya. Untuk melatih Nabi Muhammad. Bayangkan dari kecil beliau nggak pernah ketemu oleh ayahnya. Masih kecil ditinggal mati oleh ibunya, kemudian ditinggal mati oleh pamannya. Peristiwa demi peristiwa beliau rasakan, dan semua peristiwa itu merupakan perjalanan yang berat. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter Nabi, membentuk kepribadian yang kuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melatih Nabi untuk mempunyai kesabaran yang kuat ya. Jadi semua skenario yang terjadi, yang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan Nabi, itu tujuannya adalah untuk menyiapkan bakal calon utusannya ini supaya menjadi sosok yang kuat, supaya menjadi sosok yang tegar, yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Karena apa? Karena jamaah yang dirahmati Allah, di depan beliau masih ada begitu banyak nantinya aral yang melintang. Masih ada jurang yang begitu dalam, masih ada bukit yang begitu menjulang yang harus ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nggak sabar habis. Ya, kalau nggak sabar maka akan habis. Beliau berdakwah dilempari kotoran, kita hanya dihina saja, alah jenggotan kayak wedus. Langsung nggak mau keluar rumah 3 hari 3 malam nih. Istrinya pakai cadar, ninja. Sesuk gak cadaran ya. Itu. Kalau nggak kuat, nggak kokoh keimanannya, maka akan rontok. Nah ini Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kejadian yang diskenariokan oleh Allah, itu Allah mentakdirkan itu semua untuk mempersiapkan jiwanya Nabi Muhammad supaya kuat. Dilempari oleh kotoran beliau.
nggak bergeming sama sekali. Ya, ketika beliau hendak meminta bantuan kepada anggota keluarga dari ibunya yang ada di Thaqif, ya, justru di sana diusir, bahkan dilempari batu sampai kakinya berdarah-darah, berjalan sambil terpincang-pincang. Itu kalau imannya gak kuat, beres sudah. Ya. Tapi beliau karena sudah mentalnya sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditawari malaikat penjaga gunung, wahai Nabi Muhammad, saya sudah diberi restu oleh Allah, kalau Anda mau, ini gunung saya timpakan kepada orang-orang yang menzalimi kamu, yang melempari kamu ini. Karena besarnya kesabaran Nabi Muhammad, besarnya jiwa beliau, kuatnya keimanan beliau, beliau mengatakan jangan. Mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu. Saya masih mengharapkan nanti akan lahir dari mereka itu keturunan-keturunan yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada mereka. Padahal kakinya berdarah-darah, berjalan sambil terpincang-pincang, masih bisa bicara seperti itu. Kita, ya Allah, pun monggo jenengan bleki mau nih. Ya, habiskan saja, masya Allah. Ya, makanya itu Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, Allah menempa betul jiwanya Nabi Muhammad supaya menjadi orang yang kuat fisiknya dan juga kuat keimanannya serta kuat jiwanya, besar hatinya, sabarnya luar biasa Nabi Muhammad SAW itu. Ya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian berhasil menempa hambanya ini sehingga Allah memilih beliau sebagai utusannya yang diberikan amanah berupa risalah agama Islam ini untuk disebarkan kepada umatnya sampai beliau wafat. Nah, barakallahu fikum jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada proses penobatan Nabi Muhammad SAW atau pelantikan Nabi SAW menjadi Nabi, ya, di usia beliau yang ke-40 tahun. Nah, demikian barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.